Pendidikan IPA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Arini Azahra dengan NIM akhir 072 dari kelas PIC 2025. Saya Mutiara Dwi Kurniawati dengan NIM akhir 051 dari kelas PIC 2025. Saya Nirmala Cahaya Cantika dengan NIM akhir 074 dari kelas PIC 2025. Saya Melani Dwi Ambarwati dengan NIM akhir 020 dari kelas PIB 25. Selamat menyaksikan. Kenalin, nama aku Salwa Arini Azahra. Aku lagi ada di Universitas Negeri Surabaya. Aku hari ini lagi mampir di salah satu fakultas yang ada di UNESA. Kira-kira apa yo? Ya benar, aku lagi mampir di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kira-kira mereka dari prodi mana ya? Halo kakak-kakak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu kakak-kakak ini dari prodi mana ya? Dari prodi pendidikan IPA, Pak. Dari prodi pendidikan IPA. Kalau boleh tahu namanya siapa ya kak? Saya Nirmala. Kak Nirmala. Kakaknya? Melani. Kakaknya? Aku Tiara. Aku ada pertanyaan nih kak. Menurut kakak, mitos atau fakta ya kalau semua logam itu bisa ditarik oleh magnet? Kalau menurut saya itu mitos, Kak. Kenapa itu kak? Nah, karena faktanya hanya logam tertentu yang dapat ditarik oleh magnet, seperti besi, nikel, dan kobalt. Nah, penjelasannya secara ilmiah, sifat magnetik muncul karena susunan elektron dalam atom. Jadi, tidak semua logam punya struktur yang mendukung sifat magnet. Jadi, banyak aluminium atau tembaga yang tidak dapat tertarik oleh magnet. Oke, terima kasih Kak Nirmala. Nah, selanjutnya aku ada pertanyaan kedua untuk Kak Melani. Kak Melani, menurut kakak mitos atau fakta kalau semakin berat benda itu akan semakin cepat jatuh? Itu mitos total Kak itu. Kenapa bisa mitos Kak? Karena sebenarnya semua benda itu percepatannya itu sama semua. Kalau di dalam fisika percepatannya kan 9,8 meter per sekon kuadrat, itu semuanya sama Kak. Nah tapi kenapa kalau di sehari-hari yang kita tahu biasanya kan kayak yang berat itu cepat, yang ringan itu lambat, itu karena volume udara Kak. Iya kayak gitu. Terima kasih Kak Melani. Nah, yang pertanyaan terakhir untuk Kak Tiara. Menurut Kak Tiara, mitos atau fakta sih tumbuhan itu hanya butuh air untuk hidup? Kalau menurutku mitos sih, Kak. Kenapa itu kok bisa mitos, Kak? Soalnya kan tumbuhan itu bukan cuma butuh air, tapi butuh cahaya matahari, karbon dioksida, sama nutrisi dari tanah. Nah, penjelasan ilmiahnya, dalam proses fotosintesis, tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, tanpa salah satu komponen itu, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Terima kasih kakak-kakak yang cantik. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa tidak semua hal yang sering kita dengar itu benar atau merupakan fakta. Kadang ada informasi yang hanya berupa mitos yang sudah dipercaya secara turun-temurun tanpa dibuktikan secara ilmiah. Karena itu, kita sebagai pembelajar IPA perlu lebih kritis dan tidak langsung percaya begitu saja. Penting untuk mencari tahu penjelasan ilmiahnya agar kita bisa memahami konsep dengan benar dan tidak salah paham. 3. Nah, terima kasih sudah menonton video konten yang telah kita buat. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! I just had to let you know you're